Kalau kamu sering ngalamin kayak toko Shopee kamu tuh segitu-segitu aja, nah mungkin ini video yang kamu butuhin. Tahu nggak kenapa kayak udah jualan lama, atau misalnya ini kalian ngalamin dulu rame sih, tapi nggak tahu kenapa sepi gitu kan, dan kalian nggak tahu alasannya gitu, nggak tahu alasannya ya. Sebenarnya kalau ditanya juga, gue mau tanya sama kalian, lu tau nggak dulu kenapa lu rame? Coba lu tulis di komen. Nah, atau lu nggak tahu juga ya. Mendadak lu rame, mendadak lu sepi, dan lu bingung. Nah, gue kasih tahu, salah satu yang bikin kayak gitu adalah biasanya lu kehilangan salah satu sumber traffic atau pintu masuk ke toko. Nah, masalahnya pintu masuk ke toko di Shopee ini sebenarnya cukup banyak. Tapi kalau misalnya orang-orang dulu, ini ada satu pintu yang paling penting, dan dimana kalau ini lo nguasain, omset 100 juta tuh gampang. Bahkan gue nemu ada beberapa toko yang cuma dari satu source aja, itu bisa dapat miliaran. Jadi udah siap, gue tahu caranya. Oke, jadi gini. Yang biasanya nih bikin banyak toko bermasalah atau misalnya trafficnya kurang jelas adalah poin utama itu kadang gini. Kalian punya produk, tapi produk itu ketika dicari nggak muncul. Nah, masalahnya sadar nggak sih kalian tuh kayak gini. Misalnya nih, ketika pembeli masuk ke Shopee, gitu ya. Ketika pembeli masuk ke Shopee itu kan tampilannya bakal kayak gini nih. Nih, ini tampilan PC ya, tampilan di handphone nggak beda jauh sebenarnya. Ketika misalnya nih pembeli masuk, gitu kan. Nah, ini kan dia ada banner, gitu kan. Nah, pembeli itu punya kecenderungan dua macam. Yang pertama, mereka yang nggak tahu mau beli apa, mereka bakal lihat-lihat di sini nih. Apa yang lagi flash sale atau apa ya, bener-bener orang random. Lu bayangin kayak ada orang datang ke mall dan dia nggak tahu mau beli apa, jalan-jalan. Apapun yang menarik di depan, dibeli. Tapi orang yang udah tahu, dia pasti bakal nyari ke sini. Bener nggak? Dia pasti bakal klik di sini nih. Klik di pencarian ini. Gitu kan. Mau beli apa? Misalnya mau beli baju. Gitu kan. Ya udah dia bakal klik seperti ini. Gitu ya. Nah, dan artinya produk-produk yang muncul ketika pencarian ini, teman-teman bisa lihat ini penjualannya tinggi-tinggi, gitu ya. Nah, ada sih satu dua yang kayak kok masih dikit bisa naik, gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh ada algoritmanya, dan di sini kita bakal bahas, gitu ya. Poinnya adalah kalau misalnya kalian muncul di pencarian ini, kalian bakal dapat kemungkinan dibeli. Tapi kalau kalian nggak muncul, kalian nggak bakal kemungkinan dibeli, gitu ya. Nah, gimana cara buat munculnya? Nah, salah satu elemen paling penting sebenarnya itu adalah ketika kalian bikin judul produk. Judul produk itu, ada nggak keyword yang dicari? Nah, biasanya banyak banget seller itu yang bikin judul itu, kita kayak, oh produk kita apa ya? Kita bingung. Kita bikin yang sebagus-bagus mungkin. Nah, sebenarnya ada basicnya, dan ini yang bakal kita bahas nih. Bahkan sebenarnya dalam bikin judul itu, ada yang perlu di-reset. Gitu ya. Memang maksudnya kayak algoritma Shopee makin lama makin berubah gitu ya. Kalau dibandingin sama dulu, ya sekarang ini mungkin kadang kita nggak tepat-tepat banget, mereka masih bisa ambil persamaan kata gitu. Tapi yang jadi poin adalah kalau misalnya kalimat-kalimat kata-kata utamanya aja nggak muncul, teman-teman ketika dicari itu nggak mungkin muncul. Jadi jangan cuma lihat kayak gini, produknya kan sama. Contoh misalnya nih, gue lagi jual tumbler. Produknya sama nih, tumbler, fotonya sama, tapi beda kata kunci, itu bakal bikin itu beda. Dan ya kalau misalnya kalian nggak muncul kan sayang juga ya, jadinya kesempatan buat dilihatin hilang, kesempatan buat dibeli hilang. Oke? Nah, terus jadi gimana nih cara bikin judul? Gitu ya, cara bikin judul itu bukan cuma sekedar kayak kita kira-kira. Nah, sebenarnya cara gini, teman-teman misalnya kira-kira nih, dari ketika ketik baju, nanti kan keluar nih. Nah, dia tuh merekomendasikan produk-produk yang mereka yang pencariannya banyak, gitu kan. Ini yang pertama. Tapi ini belum detail. Nah, kalau yang mau detail gimana? Teman-teman bisa cari tahu sampai berapa sih pencarian dari si produknya sendiri, gitu ya. Caranya gimana? Nah, caranya nih, teman-teman ke seller Shopee, terus teman-teman klik di pusat promosi, itu ada yang namanya iklan Shopee. Nah, di iklan Shopee, nah di sini nih ya, teman-teman klik tambah produk. Jadi ini tuh sebenarnya kita kayak lagi mau pura-pura bikin iklan. Kita lagi mau pura-pura bikin iklan pencarian, bikin produk. Ini teman-teman nggak usah nggak usah diapa-apain. Kita nggak baca cara bikin iklan, gitu ya. Teman-teman pilih satu barang. Oke, misalnya barangnya ini. Nah, otomatisnya teman-teman off, terus teman-teman pilih manual. Nah, ketika manual, nah di sini kita bisa ketikin. Misalnya kata kuncinya mau apa? Misalnya baju pria. Nah, dia ketemu nih. Baju pria, nah di sini dia ngasih tahu pencariannya berapa. Misalnya baju pria pencarian 457.000, gitu ya. Nah idealnya kayak gini tuh, kalau teman-teman mau detail, itu teman-teman salin gimana? Biasanya kalau gue pakai Google Sheets kayak gini. Nah di sini gue bikin kolom keyword, search volume, SV. Nah
Kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, masukin bid. Bid itu buat apa? Sebenarnya kita tahu. Jadi ketika kalau orang iklan, persaingannya kayak gimana? Bid makin tinggi, persaingan makin keras. Gitu. Jadi kita ketik satu-satu kayak gini nih. Oke, ini ketiknya ya. Baju pria. Search volume berapa dia? Oh, search volume 457.000. Oke. Bidnya berapa dia nih? Oh, bidnya 6.895. Nah, udah gitu cari lagi nih. Baju pria, ada lagi nggak nih anakannya? Oh, baju pria distro misalnya. Nah ada lagi nih 118.000. Nah, tugas pertama itu bener-bener teman-teman yang dilakuin cuman ini aja. Kita ngumpulin data, ngoleksi data. Kita ngoleksi data kan, rekomendasi berharganya berapa. Nah, ini kalau dikerjain gitu ya, ini kan kayak sesuatu pekerjaan yang gue tahu kayak malesin banget gitu, bener gak sih? Kayak melelahkan banget, capek banget. Nah, ada nggak cara yang lebih baik? Sebenarnya ada banget. Kita punya tools yang namanya Shop Isi Tools. Teman-teman, kalau punya kayak gini tampilannya. Dimana di sini teman-teman bisa reset keyword. Jadi ini bakal sangat memudahkan. Tinggal klik aja di sini. Reset keyword. Bisa metodenya luas atau spesifik. Kalau spesifik itu berarti kata kuncinya harus persis sama. Kalau luas, bisa yang diperkirakan beda gitu. Jadi yang penting lebih luas gitu loh. Nah, misalnya nih kita pakai kata kuncinya spesifik ya. Keywordnya apa nih? Misalnya tadi kita mencari baju pria. Nah, kemudian dari sini kita ambil jumlah data research. Jumlah data researchnya mau berapa? Misalnya sih kita biar cepat, saya mau 50 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Nah, terus begitu teman-teman tinggal klik aja, cari. Nah, nanti si Shop Isi Tools ini, nah ini yang bakal mencari, yang bakal nyariin nih keyword-keyword yang dibutuhkan sesuai dengan urutannya baju pria yang tadi. Gitu dari Shopee-nya gitu ya, dan nanti si Shop Isi Tools juga ini yang bakal nge-export itu jadi satu file Excel. Jadi kayak yang data tadi kita kerjain manual itu lebih mudah. Dan jumlah data research ini teman-teman bisa bener-bener lihat gitu loh. Teman-teman bisa bener-bener bandingin langsung. Udah enak. Nanti kita tinggal lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pengolahan data. Oke, nah kita udah selesai hasil dari research-nya gitu ya. Sekarang kita lihat nih. Hasilnya kayak gimana sih dari si data yang tadi udah kita dapetin. Oke, nah ini datanya udah ada nih 50 kata kunci yang berhubungan dengan baju pria. Nah di sini nih teman-teman jadi tahu nih kira-kira orang tuh nyarinya apa ya, yang mereka cari apa, pencariannya berapa gitu kan. Nah dari sini ini kan cuma 50 nih. Sebenarnya kalau kita bikinnya lebih banyak itu lebih bagus gitu. Dan dari sini teman-teman bisa urutin berdasarkan volume pencarian. Sekilas aja di sini kita bisa lihat baju pria distro 118.000, baju pria keren 47.000. Nah, terus baju pria kekinian 15.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keyword-keyword yang dicari orang. Nah, terus gimana? Setelah kita tahu keyword-keyword ini, data ini kan saya cuma contoh 50 ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa tuh jangan 50, 100, 200 nggak masalah. Makin banyak, jadi kita makin dapat insight-nya. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman cocokin judulnya sama produk kita. Contoh gini, produk kita baju distro bukan? Kalau bukan ya jangan pakai baju distro. Kebayang nggak? Baju kita baju oversize bukan? Contohnya oversize itu 12.000. Kalau bukan, jangan dipakai gitu loh. Kita cukup pakai baju-baju yang nyambung, keyword-keyword yang nyambung gitu. Misalnya, anggaplah produk kita baju distro keren. Saya bakal bikin keywordnya seperti ini, baju pria distro keren. Kenapa saya pilihnya seperti itu? Nah, karena gini teman-teman alasannya. Jadi ketika misalnya kita bikin baju pria distro keren, gitu ya. Anggap saya mau ambil satu keyword lagi, yaitu baju pria distro keren kekinian. Nah, di sini ketika saya bikin judul seperti ini judul nggak panjang-panjang amat, tapi ini judul itu bakal dapat pencarian cukup banyak, bisa muncul pencarian cukup banyak. Pertama, ketika orang nyari baju distro muncul, karena dia baca dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat ya, kiri ke kanan kan, baju pria distro masuk nih kan. Yang kedua adalah kalau orang nyari baju pria kekinian, Shopee bakal ngebaca baju pria kekinian di ujungnya. Distro kerennya hilang, nggak kebaca. Nah, kalau orang cari baju pria keren, dapat juga. Kalau orang cari baju pria keren kekinian, dapat juga. Yang nggak kebaca sama Shopee adalah ketika orang mencari baju pria keren distro. Kenapa? Karena bukan dari kiri ke kanan bacanya nih. Gitu. Jadi baju prianya ada, keren duluan kan. Ini kan sebelumnya. Nah, inilah cara bikin judul. Nah,
Yang perlu diingat adalah ketika teman-teman bikin judul seperti ini, itu tuh bakal kebaca di situ. Tapi kita nggak ngomong gimana caranya biar langsung masuk ranking 1, ranking 2. Nah, itu beda lagi. Tapi karena ini kita bahas adalah yang penting dapat dulu nih, bisa posisinya tepat dulu nih. Nanti kita bakal bahas gimana caranya biar bagus. Gitu ya. Nah, terus gini, ini berapa banyak sih? Sebenarnya kalau secara judul tuh bisa sampai 250. Tapi teman-teman bayangin kalau 250-nya katanya itu judulnya jadi panjang banget gitu, bener nggak? Dan itu biasanya pengalaman juga lebih susah untuk muncul di lebih banyak pencarian. Jadi sebenarnya idealnya ya jangan terlalu banyak, cukup-cukup aja yang memang matching beberapa keyword tapi volumenya besar. Nah, tapi volume ini juga yang perlu teman-teman ingat adalah gini, volume ini apakah dia pasti hasilin penghasilan? Belum tentu. Ini ngomongin muncul. Volume ini apakah misalnya nih dengan volume ini ketika kita cari nih pasti rankingnya di atas? Belum tentu juga. Karena nanti ada poin-poin lain yang bakal perlu dikuasain kalau teman-teman mau mendominasi pencarian. Tapi dengan judul yang benar, teman-teman minimal udah enak nih bikin produknya tuh jadi bisa siap take off gitu loh. Siap take off buat di posisi-posisi tertentu gitu. Nah, terus gini, ketika teman-teman bikin udah punya judul nih, kalau udah punya produk, udah jual, bisa nggak diganti judulnya? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi yang perlu diingat adalah ketika teman-teman ganti itu judul produk, artinya posisi teman-teman juga di reset. Nah, kalau produknya memang kejualnya nggak banyak atau pencariannya nggak banyak, itu oke lah. Tapi kalau misalnya contoh katakanlah teman-teman punya produk yang judulnya pendek sih, simple, tapi itu tuh menghasilkan dan ternyata punya posisi tertentu di keyword yang jumlahnya cukup banyak. Jangan pernah diganti. Mendingan ya kita siapin produk baru lagi. Gitu. Karena gini, saya pernah nemu ada klien yang di MEA itu dia tuh bisa punya omset ratusan juta cuma dari satu keyword. Kebayang nggak? Cuma dari satu keyword. Dan ketika dia pengen mau diganti boleh nggak? Wah jangan. Gitu. Ketika diganti rusak itu pencariannya. Dan ketika dia nggak sama kita dia coba ganti. Tujuannya harapannya biar penjualan lebih naik. Ternyata malah turun banyak. Maka dari itu hati-hati nih sama judul ini nih. Tapi dipersiapkan supaya yang kebayang. Nah oke, jadi tadi itu dia nih beberapa hal yang teman-teman simple sih, tapi itu bisa bikin perbedaan besar. Nah sekarang gini, setelah ini apakah cukup? Ya enggak dong, tentu saja teman-teman perlu nyiapin supaya produknya bisa ranking. Nah gue pengen tahu nih, siapa di antara kalian yang belum tahu gimana caranya biar setelah judul ini dibenerin, nge-ranking nih. Bisa dapat posisi 1, posisi 2, posisi 3 gitu kan. Dan kalau bisa tanpa iklan, bener nggak? Coba yang pengen tahu lo absen di komen, nanti kalau rame gue bikinin video.